Halo everyone, jumpa lagi dengan aku Queen. Sebelumnya, Queen ucapkan terima kasih banyak atas antusias dan apresiasi dari teman-teman untuk video aku yang pertama kemarin di ICT Strategi Silver Ballet. Alhamdulillah komentarnya banyak yang positif dan juga membangun ya teman-teman. Terus Queen sudah membaca juga semua komentar dan dari teman-teman untuk banyak request Queen agar buat study ICT bagi pemula. Maka dari itu, Queen akan membuat playlist ini yang berjudul ICT dari nol. Playlist ini akan terdiri dari beberapa lesson ya. Kita akan study ICT dari pemula banget, namun nggak pemula-pemula banget lah ya, dari dasar intinya seperti itu. Queen sarankan untuk teman-teman sudah mengetahui tentang support and resistance, supply and demand, terus dan yang penting tuh ya apa itu trading seperti itu ya. Minimal sudah tahu itu semua. Nah, kemudian daripada kita banyak ngomong ya kan, langsung saja kita masuk ke lesson yang pertama. Alright, untuk lesson kita yang pertama berjudul Interbank Price Delivery Algorithm atau sering disingkat dengan IPDA. Karena kita orang Indo ya udahlah bilangnya IPDA gitu aja ya. Oke, untuk Interbank Price Delivery Algorithm itu pengertiannya apa? Nah, pengertian dari IPDA ya, itu adalah sebuah engine atau mekanisme harga yang secara sistematis dan efisien memberikan harga yang diberikan oleh bank sentral ke pasar keuangan. Jadi, IPDA itu nanti ada cycle-nya, ada siklusnya yang itu akan berulang-ulang kita temui di dalam sebuah market. IPDA itu sendiri nanti akan ada elemennya, di antaranya ada consolidation, expansion, retracement, dan reversal. Untuk pengertian dari elemen-elemen tersebut, mari kita bedah satu persatu. Oke, untuk elemen yang pertama itu dinamakan consolidation. Jadi apa itu konsolidasi? Itu ketika harga bergerak dalam kisaran perdagangan yang jelas dan tidak menunjukkan keinginan untuk bergerak lebih tinggi atau lebih rendah secara signifikan. Nah, kemudian untuk consolidation itu ada range batas atas dan juga batas bawah. Yaitu selalu memantul dari batas atas, terus mantul lagi ke batas bawah mantul lagi ke batas atas, dan itu akan terus menerus. Kemudian untuk range 50%-nya itu dinamakan equilibrium. Ya, 50% atau separuh dari range ini. Pentingnya apa? Yaitu pentingnya ketika berkonsolidasi, hal ini menunjukkan bahwa market makers mengizinkan pesanan yang dibangun di kedua sisi pasar. Batas atas dinamakan buy side liquidity atau sisi beli, sedangkan di bawah itu dinamakan sell side liquidity atau sisi jual. Dengan harapan terjadi ekspansi baru dalam waktu dekat. Ciri-ciri dari consolidation itu adalah ketika sebuah market itu candle-nya bodinya kecil-kecil. Dan itu menandakan consolidation itu sedang berlangsung. Nah, ekspansi baru yang dimaksud tuh apa? Kita masuk ke elemen yang kedua, dinamakan expansion. Jadi, ekspansi itu adalah ketika harga bergerak cepat dari tingkat keseimbangan. Keseimbangan kan yang tadi consolidation ini, 50%-nya equilibrium. Nah, untuk ekspansi itu sendiri, itu pentingnya ketika harga meninggalkan suatu level dengan cepat. Hal ini akan menunjukkan kesediaan para market makers untuk mengungkapkan model penetapan harga yang diinginkan. Jadi, di dalam expansion itu ketika dari consolidation, terus kemudian dia menyentuh order block atau blok pesanan, kemudian berada di area premium atau diskon suatu consolidation ini ya, dari ranging ini. Kemudian ada pergerakan secara cepat. Nah, pergerakan secara cepat ini dinamakan expansion. Lalu apa yang kita cari dalam harga? Yaitu order block atau blok pesanan ini tadi ya yang terbentuk atau yang ditinggalkan oleh market makers pada atau dekat equilibrium. Di OB-nya ya, order blocknya atau blok pesanannya itu berada di dekatnya equilibrium. Kemudian dia ekspansi atau pergerakan harga dengan cepat.
Kemudian yang ketiga itu dinamakan retracement. Jadi retracement itu ketika harga bergerak kembali dalam kisaran harga yang baru dibuat. Ketika harga kembali berada di dalam kisaran harga terkini, harga terkini itu current price-nya ya, yang terdekat. Hal ini menunjukkan kesediaan dari para market makers untuk menetapkan kembali harga ke tingkat yang tidak diperdagangkan secara efisien untuk nilai wajar. Jadi dalam retracement kita mencari kesenjangan nilai wajar. Ini ditandai dengan namanya fair value gap. Fair value gap itu kesenjangan nilai wajar. Nah, untuk retracement itu sendiri, dia fungsinya yaitu mencari untuk menyeimbangkan suatu harga. Sedikit kita ketahui bahwa market itu akan rebalance dan balance, yaitu seimbang dan menyeimbangkan, balance dan rebalance itu selalu terjadi. Nah, retracement itu bekerja untuk menyeimbangkan suatu harga tersebut. Kemudian untuk reversal itu adalah elemen yang terakhir atau yang keempat. Jadi reversal itu adalah ketika harga bergerak berlawanan arah dengan arah yang diambil saat ini. Teman-teman mungkin sudah mengetahui mengenai tren bullish dan tren bearish. Nah, itu ketika ada pembalikan tren dinamakan reversal. Reversal ini pentingnya adalah ketika harga berbalik ke arah, ini menunjukkan bahwa market makers telah mencapai level stop dan pergerakan signifikan akan terjadi ke arah yang baru. Semisal ada market bearish, terus kemudian dia nge-break ya, menjadi shift atau pergantian. Nah, ini akan menjadi reversal, menjadi bullish. Nah, begitu kebalikannya juga. Itu akan terjadi juga di dalam IPDA, Interbank Price Delivery Algorithm. Lalu apa yang kita cari dalam reversal ini? Yang perlu kita cari adalah liquidity pulse. Liquidity pulse itu adalah kolam likuiditas ya yang terbentuk, di mana itu ada di atas harga tertinggi yang lama dan tepat di bawah harga terendah yang lama. Jadi kita akan menandai mengenai out high dan out low ya, bagian dari liquidity. Nah, untuk reversal ini adalah pembalikan, sedangkan retracement itu koreksi. Kemudian kita belajar mengenai siklusnya atau cycle-nya. Nah, di dalam IPDA atau Interbank Price Delivery Algorithm itu berawal dari konsolidasi atau consolidation, kemudian ke expansion. Ya, ini ditandai dengan angka 1 ini. Kemudian dari expansion itu ke retracement atau ke reversal. Yang kedua nih, dari expansion atau ke reversal. Jika dia mengambil retracement, maka dia akan kembali ke expansion, kemudian baru ke consolidation. Sedangkan dari expansion ke reversal, maka dari reversal ini dia akan kembali lagi ke expansion, baru dia kembali lagi ke consolidation. Maksudnya bagaimana, Queen? Ketika harga bermula dari consolidation, itu dia tidak akan pernah langsung untuk retrace ataupun reversal. Ini ditandai dengan never ya. Jadi kalau startnya consolidation, dia tidak akan langsung retracement atau reversal. Market akan selalu mencari expansion terlebih dahulu setelah dia membuat consolidation. Nah, setelah expansion, dia tidak akan pernah untuk konsol lagi. Dia harus mencari retracement atau reversal. Kalau dia retracement, ya kembali lagi ke expansion, kemudian konsol. Kalau dia reversal, ya dia bakal expansion lagi, tapi in the opposite direction. Jadi expansion dengan kebalikan arahnya. Ya, arah yang dibalik atau reversal ini pembalikan, terus kemudian dia ekspansi lagi, tapi berbeda arah atau trennya. Terus kemudian dia konsolidasi lagi. Nah, habis konsolidasi kemana lagi? Ya kembali lagi ke sini, konsolidasi ini, expansion, dan itu akan berulang-ulang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk materinya. Mari kita lanjut ke contoh marketnya. Seperti teman-teman lihat, market ini ya, dia hanya bergerak di kedua sisi saja, di mana dia membuat batas atas dan batas bawah. Seperti ini. Nah, dia ketika di atas dia
mantul ke bawah dia kena ini batas bawahnya, dia mantul lagi ke atas. Kemudian di ranging ini ya, atau bisa kita sebut dengan consolidation. Dan 50% atau 0,5 dari range batas atas dan batas bawah ini dinamakan equilibrium. Terus yang kita cari apa di consolidation ya? Yang kita cari apa? Nggak ada yang dicari ya, dia bakal range ke sini. Nah, kemudian kita akan cari untuk ekspansinya ya, dari konsol ke ekspansi ya, atau expansion. Nah, teman-teman tahu di sini ada pergerakan yang cepat. Di mana Queen pergerakan cepat? Di sini. Ini ada pergerakan yang cepat. Pergerakan cepat ini dinamakan apa? Dinamakan dengan expansion, di mana dia sampai keluar dari range batas atas dan batas bawahnya. Oke, sedikit kita singgung dengan area harga mahal dan harga murah atau premium and discount. Jadi ketika expansion kita mencari sebuah order block, terus kemudian dia melakukan untuk pergerakan dengan cepat. Untuk teman-teman ketahui, di sini ada blok pesanan ya, blok pesanan ini berada di harga mahal atau di premium ya, ketika seperti ini. Nah, ini yang menjadi order blocknya. Oke, jadi blok pesanan, terus kemudian dia masuk ke dimana ekspansi dengan meninggalkan pergerakan dengan cepat. Nah, area yang aku tandain kuning ini adalah sebuah ekspansi. Nah, ini pergerakan yang besar nih, dia sampai keluar dari range batas atas dan batas bawah, itu dinamakan ekspansi. Setiap ekspansi itu biasanya karena volumenya besar, maka dia akan meninggalkan ketidakseimbangan. Di manakah ketidakseimbangan? Nah, kita tandain fair value gap di sini ya, ketika ini wick ke wick bawahnya, atau ketidakseimbangan. Nah, harga akan retrace. Ya, retrace-nya di mana? Ini biar jelas. Pergerakan yang menyentuh fair value gap ini untuk menyeimbangkan ya. Nah, itu dinamakan retracement ya. Ketika harga itu kayak dia turun terus kemudian dia naik untuk fair value gap. Nah, terus di sininya itu pergerakannya ini retracement ya. Nah, itu sama halnya seperti ini. Meskipun dia kecil di sini, nah ini pergerakan retracement. Kita tandain ini sebagai retracement. Nah, yang touch ini ya, yang hit untuk fair value gap ini dinamakan retracement. Setelah retracement, dia ngapain lagi? Ekspansi lagi. Nah, ini adalah contohnya, ekspansi lagi. Terus dia ngapain? Setelah ekspansi dia konsol, ranging lagi seperti ini, balik lagi. Nah, ranging lagi. Nah, harga mau kemana? Entahlah, kita tunggu dulu dari area range ini, apakah dia expansion? Ya pasti expansion ya, karena cycle-nya seperti itu, dari expansion, terus ini jadi consolidation. Maka selanjutnya kita cari pergerakan expansionnya dari range atas dan range bawah ini, dimanakah dia akan bergerak dengan cepat. Nah, itu pergerakan cepat itu dinamakan expansion. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Pertama, ini adalah IBDA consolidation. Ya, consolidation. Kenapa bisa dikatakan konsolidasi? Karena dia ranging. Ya, ranging di area sini. Kenapa bisa gitu, Queen? Lihatlah batas atas dan batas bawahnya. Ini batas atas dan batas bawah. Dia beberapa kali mantul di area ini. Ya, di sini, di dekatnya sini. Terus interbank price delivery algorithm itu akan berawal dari konsolidasi. Selanjutnya kita cari untuk dia mau apa setelah konsolidasi. Do you see? Ini setelah dia ranging di area ini, kemudian dia nge-break untuk batas bawahnya. Terus teman-teman bisa lihat ini ada expansion. Kenapa bisa dikatakan dengan expansion? Karena ada pergerakan begitu cepat. Setelah expansion dia ngapain?
Karena pergerakan yang besar tadi, seller yang mendominasi tadi ini, dia meninggalkan sebuah gap. Ketika ada suatu ketidakseimbangan atau ketidakefisienan suatu harga, itu dia akan kembali mengisi ketidakseimbangan tersebut. Ya, gerakan bullish di sini, ada candle bullish di sini, terus dia ngehit untuk rebalance di sini ya, rebalance ini dinamakan dengan retracement dengan tujuan untuk mengisi kembali gap atau fair value gap. Oke, karena sudah terisi, maka dia ngapain? Expansion lagi, retracement, dia expansion lagi dan melanjutkan perjalanannya ya, sellernya dominan. Oke, berarti dari sini sudah kita ketahui bahwa trennya adalah bearish ya, dari konsol terus dia expansion, retracement, terus dia turun ya, terus dia juga kembali mengisi lagi ya, mengisi apa? Mengisi ketidakseimbangan lagi. Ada FVG di sini, di retracement lagi ya, mengisi ketidakseimbangan, terus drone lagi, ngebreak sisi bawah lagi atau sell side di sini. Kemudian setelah di break structure-nya ya, pergerakan menurun ini expansion, jadi setelah retracement expansion terus dia naik lagi, naik ini berarti menandakan ini adanya shift, dari adanya shift, pergantian structure, pergantian tren yang dinamakan apa? Pergerakan apa? Reversal, karena dia ini menjadi market structure shift. Reversal ditandai dengan dia expansion opposite direction dengan arah berlawanan. Ya, seperti itu. Dan market tuh akan selalu berulang-ulang seperti itu. Nah, ketika expansion menuju ke reversal, itu akan membentuk pola AMD. AMD itu PO3 atau accumulation, manipulation, dan distribusi. Itu tadi untuk lesson kita yang pertama, interbank price delivery algorithm. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video lesson ICT dari nol selanjutnya. Jadi see you, bye bye, selamat belajar dan semangat untuk studinya.